Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya saya bisa berdiri di sini untuk menyelesaikan tugas hadis saya yang berjudul tentang judul kewajiban berdakwah. Perkenalkan, nama saya Gifai Ramandika dengan nama induk mahasiswa 201211124. Saya di sini dan di kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang kewajiban berdakwah. Sebelumnya mungkin sudah kita ketahui bahwa pada dasarnya dakwah merupakan sesuatu yang penting dalam Islam dan tidak dapat dipisah antara satu dengan yang lainnya. Secara umum, dakwah dapat kita artikan sebagai sebuah usaha untuk mengajak, menyeru, dan mempengaruhi manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dakwah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang muslim, bukan hanya dilakukan oleh golongan ulama saja, melainkan kepada seluruh umat muslim. Namun meskipun demikian, terdapat dua pandangan dari golongan ulama mengenai kewajiban berdakwah ini. Golongan ulama yang pertama berpendapat dan beranggapan bahwa hukum berdakwah adalah fardu ain dan dikenakan terhadap setiap umat Islam. Dasar ini merujuk kepada firman Allah di surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'uli sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang berarti serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sedangkan hukum dakwah yang kedua, menurut golongan ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Hukum ini tidak membebankan dakwah terhadap keseluruhan umat Islam, melainkan hanya kepada sebagian umat Islam saja. Dan jika ada sebagian dari golongan umat Islam telah melakukan dakwah seperti golongan kiai, dai, dan penceramah lainnya, maka sebagian dari golongan lain tidak diwajibkan dalam melakukan dakwah. Dasar hukumnya terletak pada surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang berarti, dan jadilah kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada berbuat baik, dan mencegah atau melarang orang berbuat tidak baik, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selain bersumber dari ayat Al-Quran, terdapat juga berbagai hadis yang membahas mengenai kewajiban berdakwah, seperti pada hadis Sahih Bukhari nomor 3202 yang berbunyi, Haddatsana Abu Asim Dahaku ibnu Mahladin ahbaron nal Auzaiyah haddatsana Hasanu ibnu Atiyata an ibnu Qabsata an ibnu illallah ibni Amri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
balighu anni walau ayatan wahaddisu an bani Israila wala haraja wa man qadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berarti telah bercerita kepada kami Abu Asim Ad-Lahaq bin Makhlad, telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i, telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abi Kabsyah dari Abdullah bin Am bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak apa atau dosa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Maksud dari hadis ini yaitu adalah agar sahabat diminta menyampaikan penjelasan Rasul kepada yang tidak hadir dalam ceramah Rasul, agar mereka juga tahu mengenai penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah. Meski seorang sahabat hanya mendengar satu ayat, akan tetapi bila ayat tersebut tidak diketahui oleh yang lain, maka wajib disampaikan. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang memberikan keseimbangan informasi dan tidak terpengaruh meskipun kita tidak suka dengan kelompok tertentu, seperti yang ditunjukkan dalam hadis dengan dari kata Bani Israel. Selain itu, hadis ini juga melarang kita untuk berbohong dan mengada-ngada atas nama Rasulullah, karena jika hal ini dilakukan maka akan dijamin masuk neraka, seperti yang disebutkan di bagian akhir dan hadis di atas. Kemudian juga ada sebuah teks hadis yang berbunyi, Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah haddatsana Waqi'un an Sufyan haddatsana Muhammad ibnu Musanna haddatsana Muhammad ibnu Ja'far haddatsana Subatu kilamuhuma an Qaisi ibnu Muslimin an Tariqi ibnu Shihab wa hadisu Abi Bakar qala awwalu man bada'a bil khutbati yaumal idi qabla as-salati Marwanu faqama ilaihi rajulun faqala as-salatu qabla khutbati faqala qad turikama munalika faqala Abu Sa'idin amma hada faqad qada ma alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika aful iman. Yang jika diterjemahkan berarti telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan, dan riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, keduanya dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Shihab, dan ini adalah hadis Abu Bakar. Orang yang pertama yang berkhutbah pada hari raya sebelum sholat hari raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, sholat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Marwan menjawab, sungguh apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan. Kemudian Abu Sa'id berkata, sungguh orang ini telah memutuskan atau melakukan sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-Amashi dari Ismail bin Raja, dari bapaknya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Syihab, dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam kisah Marwan, dan hadis Abu Sa'id dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis Syu'bah dan Sufyan. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ia harus mencegah kemungkaran tersebut. Mencegah kemungkaran tersebut tentunya tidak boleh dan tidak dilakukan secara memaksa, melainkan secara bertahap. Karena pada hakikatnya unsur dalam berdakwah itu adalah dengan tiadanya unsur pemaksaan. Seorang pemimpin wajib menggunakan kekuasaannya untuk mencegah kemungkaran. Demikian juga dengan seorang ulama, cendekiawan, ustadz dan dai. Mereka juga wajib mencegah kemungkaran melalui khutbah, ceramah maupun tulisan. Nah, akan demikian perlu dicatat bahwa meskipun kita membenci kemungkaran, kita juga tidak boleh permisif terhadap kemungkaran, karena hal ini merupakan tingkatan paling rendah dalam iman seseorang. Oleh karena itu, mengingkari kemungkaran dengan hati hukumnya merupakan fardu ain. Dengan demikian, mencegah kemungkaran dengan tangan, lisan, dan hati merupakan implementasi dan bukti dari keimanan seseorang. Nah, kemudian juga ada kemungkaran mengajak kepada kebaikan, seperti yang dijelaskan oleh hadis Muslim nomor 4831 yang berbunyi, Haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibatu ibnu Sa'idin wa ibnu Hujrin qalu haddatsana Ismailu Nuna ibnu Ja'far an al-Ala'i an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man za'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi min ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Yang berarti telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Ja'far dari Al-A'la dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa mengajak kepada kebaikan maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak mereka kepada kesesatan maka ia akan mendapat dosa yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, hadis ini memiliki pesan bahwa berdakwah itu harus dengan mengajak manusia dengan memberikan petunjuk kebaikan dan keutamaan, sekaligus peringatan dan perbuatan manusia kepada kesesatan. Nah, di dalam hadis ini kita juga tidak hanya mengingatkan kepada orang lain, melainkan kita harus memberikan petunjuk terhadap isi atau konsekuensi dari perbuatan kemungkaran. Nah, mungkin sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.